Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Jiang Fan kemudian mengambil benih itu. Gedebuk. Baichu terjatuh ke tanah, seolah seluruh tenaganya terkuras. Warna merah darah yang aneh di tubuhnya terus-menerus muncul kembali di matanya. Akhirnya berubah menjadi dua bintik darah kecil yang tak terlihat, tersembunyi jauh di matanya. Dia mendongak ke langit dan tersenyum pahit, "Aku kalah. Aku, Baichu, kalah." Di istana Kaisar Iblis, terjadi keheningan. Setelah melepaskan jurus pamungkasnya, meningkatkan kekuatannya ke lapisan ke-9 formasi inti. Baichu masih kalah. Hasilnya melampaui harapan semua orang. Pertama, tidak seorang pun menduga bahwa Baichu yang kuat akan kalah. Kedua, tidak seorang pun menduga Jiang Fan begitu kuat. Jika ada di antara 4 pahlawan luar biasa yang tidak puas dengan Jiang Fan pada awalnya. Sekarang, mereka tidak punya keberanian untuk menantangnya sama sekali. Kekuatan Jiang Fan benar-benar melampaui level mereka. Itu adalah kekuatan yang dapat menyaingi kekuatan para tetua. Bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Yu Qingxuan sedikit terkejut. Dia merasa sulit menerima pemandangan di hadapannya. Keajaiban terkuat dari klan iblis Beihai benar-benar kalah. Kalah secara adil. Terlebih lagi, rantai di tangan dan kaki Jiang Fan bahkan tidak dibuka. Hahaha. Sebaliknya, Kaisar Iblis tertawa terbahak-bahak. Jiang Fan, bagus sekali. Aku, Kaisar, bangga padamu. Yu Qingxuan tersadar kembali, wajahnya agak pucat, dan berkata, "Orang yang mengalahkan Baichu dari klan kita adalah Jiang Fan dari klan manusia, bukan klan iblis daratanmu. Apa yang bisa membuatmu bahagia?" Sang Kaisar Iblis tertawa saat ia turun dari tahta. Berkata, "Jiang Fan adalah menantuku, Pangeran Permaisuri klan iblis kami. Dia bergerak di istana Kaisar Iblis, bukankah itu mewakili kita klan iblis daratan? Dengan cara ini, klan iblis daratan kita memenangkan seluruh pertempuran." Hahaha. Wajah Yu Qingxuan berubah menjadi hijau. Bisakah dihitung dengan cara ini? Tetapi jika Jiang Fan benar-benar Pangeran Permaisuri klan iblis, itu masuk akal. Menyetujui Baichu untuk bertarung bukan saja tidak memberi Jiang Fan pelajaran tetapi malah berakhir kalah. 4 Raja Laut Utara semuanya dikalahkan. Terlebih lagi, Yu Qingxuan sedang patah hati. Jiang Fan bertanya dengan penuh semangat, dan syarat masuk untuk relik transformasi keilahian. Kesempatan yang sangat berharga itu akhirnya menguntungkan orang luar. Hati Yu Qingxuan terasa tercekat. Wajah Kaisar Iblis berseri-seri, dia melintas dan berkata, "Biarkan aku yang menjaganya." Hatinya diam-diam gembira. Itulah relik transformasi keilahian. Peninggalan yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Pasti ada harta karun yang luar biasa di dalamnya. Yu Qingxuan mengerutkan kening dan berkata, "Kaisar Iblis, bukankah ini kemenangan Jiang Fan? Mengapa Anda harus menyimpannya dengan aman?" Karena dia kalah, Yu Qingxuan menerimanya. Tetapi, mengapa rampasan kemenangan harus diberikan kepada Kaisar Iblis? Jiang Fan memasuki relik transformasi dewa dan Kaisar Iblis memasukinya adalah konsep yang sepenuhnya berbeda. Jika Jiang Fan masuk, dia mungkin tidak dapat memperoleh sesuatu yang bagus. Namun jika Kaisar Langit Iblis masuk, siapakah yang dapat merebut apapun darinya? Jadi, dia tidak bisa menyerahkan segel itu kepada Kaisar Iblis. Jiang Fan juga mencibir berulang kali. Sungguh tidak tahu malu. Mengapa apa yang ia menangkan melalui kemampuannya sendiri harus diberikan kepada Anda? Kaisar Iblis tersenyum, "Jiang Fan adalah menantuku, mengapa aku tidak bisa menyimpannya untuknya?" Benar, Jiang Fan. Dia menepuk bahu Jiang Fan, wajahnya tersenyum. Namun matanya tidak. Ancamannya jelas. Jiang Fan mencibir dalam hati. Tanpa basa-basi berkata, "Kaisar Iblis, belum terlambat untuk memberikannya kepadamu setelah aku resmi menikahi putrimu. Saat ini, segala sesuatunya tidak benar antara nama dan kenyataan. Jika dipaksakan, Tuan Yu tidak akan memberikannya kepada siapapun, dan itu akan menjadi kerugian besar." Ancaman Kaisar Iblis tidak ada gunanya melawan Jiang Fan. Sejak Kaisar Iblis mengumumkan akan menjadikan Jiang Fan sebagai menantunya, Jiang Fan tahu perhitungan Kaisar Iblis. Pertama, atur pernikahan untuk menyelamatkan muka. Setelah itu, Jiang Fan tidak akan berguna lagi. Adapun bagaimana cara menghadapinya,
perlukah dikatakan? Mungkinkah seseorang seperti Kaisar Iblis, yang merasa terancam oleh Jiang Fan, membiarkannya hidup? Dia pasti akan membuat Jiang Fan menghilang dari dunia. Jadi, jika dia menuruti Kaisar Iblis hari ini, Kaisar Iblis tidak akan mengampuni dia di masa mendatang. Jika dia menolak Kaisar Iblis, maka demi menyelamatkan muka, Kaisar Iblis akan menahan diri sampai setelah pernikahan sebelum melancarkan aksinya. Karena hasilnya sama. Apakah ada pertanyaan tentang cara memilih? Ekspresi Kaisar Iblis berubah, menatap Jiang Fan selama beberapa detik sebelum memaksakan senyum kecut. Baiklah, ada benarnya juga. Kalau begitu, simpan saja untuk saat ini. Yu Qingxuan mengamati situasi dengan saksama, samar-samar melihat hubungan antara keduanya. Dia sebenarnya sedikit mengagumi Jiang Fan. Menghadapi ancaman Kaisar Iblis, namun tetap berani. Temperamen seperti itu jarang ada. Dia dengan tegas mengambil segel biru dari Bai Chu. Dan di hadapan Kaisar Iblis, menanamkannya ke dalam jiwa Jiang Fan sambil berkata, "Nak, ini segel roh api air buatan khusus klan kita. Itu terintegrasi dengan jiwa Anda. Jika kau mati, segel roh api air ini juga akan hancur. Kecuali jika diperlukan, jangan dihapus, mengerti?" Dia tampaknya sedang memberi instruksi pada Jiang Fan. Namun sebenarnya, dia sedang memperingatkan Kaisar Iblis agar tidak menyakiti Jiang Fan, atau kesempatan di relik transformasi dewa akan hilang. Merasakan niat baiknya, Jiang Fan menangkupkan tangannya. "Terima kasih, Guru Yu." Junior sangat berterima kasih. Yu Qingxuan menepuk pundaknya. Dia ragu untuk berbicara. Seorang pemuda yang begitu baik, harus dihancurkan oleh telapak tangan Kaisar Iblis, sungguh sangat disayangkan. Dia merasa sulit untuk tidak memendam perasaan protektif. Namun dia hanya sekedar ketua delegasi. Tanpa kekuatan atau wajah untuk melindungi Jiang Fan. Dia hanya bisa berharap pada takdir Jiang Fan. "Nak, hati-hati. Saya menantikan kunjungan Anda ke Laut Utara." Bai Chu juga berdiri, matanya menunjukkan semangat juang, dan berkata, "Jiang Fan, aku menerima kekalahanku padamu kali ini. Tapi lain kali, kamu harus berhati-hati. Jika kamu tidak membuat kemajuan, tunggu saja sampai dipukul." Jiang Fan tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya. Delegasi lainnya mengikuti hal yang sama. Mu Ziyu berhenti di depan Jiang Fan saat dia lewat. Dia bersenandung lembut, "Anak bodoh. Apakah kamu benar-benar tidak berencana mengembalikan ikat pinggangku?" Jiang Fan menyentuh hidungnya dan berkata, "Aku sudah membakarnya." Mu Ziyu menatapnya seolah berkata, "Apakah menurutmu aku akan percaya?" Dia menggertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, "Aku memperingatkanmu. Jangan lakukan hal semacam itu dengan ikat pinggangku. Atau, aku akan membunuhmu." Dengan itu, dia mengikuti kelompok itu dengan perasaan malu dan marah. Meninggalkan Jiang Fan yang hampir muntah darah. "Apa maksudmu? Apa yang bisa aku lakukan dengan ikat pinggangmu? Aku bukan orang mesum." Delegasi telah pergi. Pertukaran antara dua klan ini dianggap sebagai kesempurnaan. Pihak klan Iblis Daratan Utama memperoleh kemenangan penuh, menghapus penghinaan dari 10 tahun lalu. Para ahli iblis yang hadir memiliki senyum di wajah mereka. Mereka semua merasa senang dan nyaman. Hanya Kaisar Iblis, yang suasana hatinya terganggu oleh penolakan Jiang Fan, tampak murung. Dia menatap Jiang Fan dalam-dalam. Mendengus berat melalui hidungnya. "Besok kamu akan berangkat ke Northland. Aku akan menugaskan Raja Iblis untuk menjagamu selama perjalanan. Jaga dirimu baik-baik." 4 kata ini, diucapkan pada saat ini. Jelas tidak berarti apa yang ada di permukaan. Namun untuk memberi Jiang Fan pelajaran yang keras. Mata Kaisar Iblis mengamati kelima Raja Iblis. Saat tatapannya jatuh pada Raja Iblis Pesona Laut, dia tersenyum. "Pesona Laut, mari ikut saya." Dia akan memberi instruksi pada Raja Iblis Pesona Laut. Tentang cara merawat Jiang Fan dengan baik di sepanjang perjalanan. Bab 639, Perubahan Kualitatif dalam Resistensi Racun. Si Cham merasakan sedikit gejolak dalam hatinya. Diam-diam, dia mengikuti Kaisar Iblis keluar aula. Menatap ke arah ujung Northland, Kaisar Iblis berkata, "Apakah kau sudah terbiasa dengan hari-hari menjadi Raja Iblis?" Mantra laut mengangguk, berkat bantuan Kaisar Iblis, semuanya berjalan relatif lancar. Dengan nada penuh arti, Kaisar Iblis berkata, "Aku dengar banyak Jenderal Iblis tidak yakin padamu. Karena mereka semua berpikir kamu mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti karena keberuntungan.
Tidak seperti kaisar iblis lainnya, kau belum mencapai prestasi luar biasa apapun. Mata menawan si Cham berkedip-kedip. Dia secara alami memahami makna tersirat dan dengan cepat berlutut dengan hormat, saya meminta kaisar iblis untuk membimbing saya. Aku akan membalas kepercayaan kaisar iblis dengan pengabdianku sepenuhnya. Itulah yang ingin didengar kaisar iblis. Dia berbalik menatap mantra laut dan berkata, bagus. Aku mempercayakan tugasmu ke Northland, memberimu kesempatan untuk membuktikan kemampuanmu. Jiang Fan sangat penting, aku ingin dia kembali tanpa kehilangan satu jari pun. Bisakah kamu mencapainya? Jejak kegembiraan terlintas di hati si Cham. Dia berutang 2 kali pada Jiang Fan. Sekarang, dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk membalasnya. Pada waktu yang tepat, dia akan membiarkan Jiang Fan melarikan diri. Di permukaan, dia berkata dengan serius, aku bersumpah untuk menyelesaikan misi ini dengan cara apapun. Kaisar Iblis mengangguk puas. Alasan menugaskan tugas itu kepada mantra laut, bukan harimau pemakan langit atau Raja Iblis Cuni. Itu karena, sebagai Raja Iblis yang baru, dia sangat berhasrat untuk meraih prestasi dan pengakuan. Jika Jiang Fan berada dalam bahaya, dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Adapun Raja Iblis lainnya, mereka menjadi pengikut lama selama tahun-tahun perdamaian. Mereka tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah pencapaian kecil. Terlebih lagi, yang paling penting, Raja Iblis yang baru akan melaksanakan perintah dengan kepatuhan penuh. Dan satu hal lagi, Kaisar Iblis menyipitkan matanya, aku butuh tanda relik transformasi keilahiannya. Dan teknik roh sejati Brahma Sein, yang dimilikinya. Temukan cara untuk mendapatkannya. Memberinya sedikit penderitaan bukanlah hal yang tidak mungkin. Si Cham telah menebaknya. Kaisar Iblis telah memanggilnya sendirian untuk memberikan instruksi tambahan. Ternyata dia mengincar barang bagus milik Jiang Fan. Dan juga menyiratkan dia bisa menyiksanya. Tanpa ragu, si Cham berkata, aku tahu apa yang harus kulakukan. Melihat ketajamannya, sang Kaisar Iblis merasa sangat senang. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan timbangan hitam. Terkandung dalam skala ini adalah serangan berkekuatan penuhku. Mantra laut terkejut, tanah utara berada dalam wilayah ras iblis kita. Bahaya apa yang mungkin timbul akibat penggunaan ini? Meskipun dia baru saja mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dia masih belum dapat dibandingkan dengan mereka yang telah bertahan di alam itu selama bertahun-tahun. Namun, hal itu tidak memerlukan Naschen Soul Strike, bukan? Kaisar Iblis menjawab dengan acuh tak acuh, itulah yang kau peruntukkan untuk membunuh Jiang Fan. Hati si Cham bergetar, wajahnya berubah, bunuh Jiang Fan. Bukankah Kaisar Iblis baru saja mengatakan Jiang Fan harus kembali tanpa kehilangan satu jari pun? Kaisar Iblis berkata dengan datar, Jiang Fan penuh dengan tipu daya dan tipu daya. Saya khawatir Anda tidak bisa mengawasinya. Jika kau benar-benar tidak bisa mengawasinya, bunuh saja dia. Aku tidak akan membiarkan klan manusia memiliki anak ajaib seperti itu. Ternyata, setelah menyaksikan kekuatan luar biasa Jiang Fan menghancurkan Baichu, keinginannya untuk membunuh Jiang Fan semakin kuat. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan tumbuh sesuai potensinya. Oleh karena itu, aku harus melihat Jiang Fan atau kepalanya. Apakah kamu mengerti? Mantra laut membungkuk, aku mengerti. Hatinya makin tenggelam. Kaisar Iblis telah menghalangi jalannya untuk melepaskan Jiang Fan. Dengan skala yang dimainkan ini, jika Jiang Fan masih berhasil melarikan diri, itu hanya menunjukkan satu hal. Dia sengaja membiarkannya pergi. Pada titik itu, masalahnya bukan hanya pada layanan yang gagal. Namun dia akan dituduh melakukan pengkhianatan, yang melibatkan seluruh klan si Cham. Mengambil timbangan, si Cham pergi, dibebani dengan pikiran-pikiran yang berat. Saat Kaisar Iblis kembali ke istana Kaisar Iblis, dia membubarkan kerumunan orang yang berkumpul. Saudara Jiang Fan, biar saya yang menjadi tuan rumah, mari kita berkumpul di gedung Hui Cui. Ling Su mengundang dengan hangat. Hari ini, klan Iblis Daratan memperoleh kemenangan besar dan harus dirayakan dengan benar. Jiang Fan menggelengkan kepalanya, kalian semua bersenang-senanglah. Saya perlu mempersiapkan perjalanan besok. Ling Su menunjukkan sedikit kekecewaan. Setelah mempertimbangkannya kembali, dia menyadari bahwa dia akan bersama Jiang Fan ke depannya, dan dia merasa lega. Dia tidak percaya dia tidak bisa memenangkan hati Jiang Fan. Kembali ke istana Liu Li. Sebelum Liu Li sempat mengamuk, Jiang Fan telah kembali ke ruang rahasia.
Untuk memastikan keamanan, dia memanggil Gunung 5 Yuan Magnetik untuk menahan pintu batu. Tugas yang akan datang adalah sesuatu yang tidak ingin dia perlihatkan pada Liu Li. Dia dengan hati-hati mengeluarkan air perak memori. Napasnya menjadi cepat. Pertunjukan utamanya ada di sini. Intuisinya mengatakan benda ini pasti akan terbukti sangat berguna. Seketika itu juga, ia menutup matanya, mulai memurnikan pasir perak memori dari air limbah menggunakan metode seorang master jiwa. Seperti yang disebutkan Han Fei Dao. Segera setelah sebutir pasir perak terpisah, sehelai racun seperti rambut langsung menyusup ke tubuh Jiang Fan. Rasa sakit yang hebat dan korosif menyebar dari pori-porinya ke pembuluh darahnya. Kemanapun racun itu bergerak, racun itu akan terkorosi. Mendesis. Jiang Fan menarik napas tajam karena kesakitan. Tidak heran kalau Master Jiwa Bintang 4 menyerah. Bahkan setelah menjalani True Spirit Blood Body Tempering, saya masih merasakan sakitnya. Bagi orang biasa, jika racun ini masuk, mereka akan kehilangan kesadaran hanya karena rasa sakitnya saja. Dan belum lagi fakta bahwa racun itu akan membahayakan tubuh. Master jiwa mana yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyempurnakan benda ini bagi orang lain? Meringis kesakitan, dia mengaktifkan pil racun. Menyerap sedikit racun yang masuk ke tubuhnya. Asal racunnya adalah kekuatan racun yang digunakan oleh ahli alam transformasi keilahian, potensinya terbukti. Untungnya, setelah bertahan selama siklus 60 tahun, toksisitasnya telah melemah secara signifikan. Kalau tidak, jika seorang seniman bela diri alam formasi inti bersentuhan dengannya, mereka akan langsung hancur menjadi genangan air. Meskipun demikian, setelah menyerapnya, pil racun bergetar hebat dan retak. Intensitas racunnya sedemikian rupa sehingga tampaknya pil racun pun tidak dapat menahannya. Untungnya, saat Jiang Fan mengoperasikan kitab suci 9 racun, sedikit demi sedikit menyempurnakannya. Untaian racun itu, akhirnya, terserap dengan susah payah. Kemudian, Jiang Fan melakukan hal yang sama, memurnikan butiran pasir perak kedua. Diikuti oleh yang ketiga, keempat. Saat fajar, seluruh botol air perak memori telah habis terpakai. Sebaliknya, tangan Jiang Fan memegang kotak giok berisi pasir putih keperakan. Berpikir sejenak, Jiang Fan mengeluarkan gunung 5 Yuan magnetik. Dengan pikiran, pasir perak memori mengalir seperti sungai, menyelimuti gunung. Mereka tampaknya mengukur gunung 5 Yuan magnetik. Beberapa napas kemudian, pasir perak memori mengalir ke satu sisi, lalu membentuk garis besar gunung 5 Yuan magnetik. Berikutnya, pasir berubah menjadi 5 warna yang sesuai. Bersamaan dengan itu, ia juga memancarkan benang kekuatan 5 elemen. Jiang Fan menyaksikan dengan takjub. Dari segi penampilan, warna, dan aura, keduanya identik. Bahkan saat memegangnya di tangannya, beratnya terasa persis sama. Bahkan Jiang Fan, pemiliknya, sempat tidak bisa membedakannya. Sungguh ajaib. Tidak heran bahkan para tokoh besar alam transformasi dewa pun tertipu. Jiang Fan tercengang. Saat pikirannya berkelebat, gunung 5 Yuan magnetik palsu itu larut menjadi gugusan pasir perak memori. Saya telah mendapatkan jackpot. Jiang Fan memainkannya, sangat terpesona. Pikirannya sudah dipenuhi dengan beberapa aplikasi. Tentu saja, panen tidak hanya terbatas pada memori Silver Sand. Dia menyerap racun yang digunakan oleh ahli transformasi keilahian. Kemampuan anti-toksisitasnya telah mengalami lompatan kualitatif. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia mengeluarkan racun Netherworld. Racun Netherworld yang disita dari Luli yang bahkan mampu meracuni jiwa yang baru lahir. Setelah membuka tutupnya, dia menghirupnya sedikit. Meskipun racunnya sangat kuat, Jiang Fan punya firasat bahwa hal ini belum tentu akan membunuhnya. Setelah diredakan dengan racun tingkat transformasi keilahian, kemampuan antitoksisitasnya lebih kuat daripada kebanyakan individu alam jiwa baru lahir. Jika memang begitu, menatap racun Netherworld di depannya, kilatan demam terlihat di matanya. Sebuah ide gila terbentuk dalam pikirannya. Bab 640, Keputusan. Dong dong dong. Ketukan di pintu batu. Jiang Fan segera menyimpan pasir perak ingatan dan racun Netherworld. Dia memindahkan gunung 5 Yuan magnetik dan membuka pintu. Itu adalah Raja Iblis Pesona Laut dan Ling Su. Saudara Jiang Fan, sudah waktunya berangkat. Ling Su secara pribadi datang ke istana Kaisar Iblis untuk menyambut Jiang Fan. Menunjukkan betapa dia menghargai Jiang Fan. Liu Li menyilangkan lengannya di depan dada, menatap Ling Su dengan marah.
Wanita ini terlalu mahir dalam menangani berbagai hal. Pria mana yang bisa menolaknya? Raja Iblis Pesona Laut. Awasi Jiang Fan di jalan. Jangan biarkan dia dimakan oleh roh rubah. Si Cham menutup mulutnya dan terkekeh, baiklah, Tuan Liuli. Liuli menoleh ke arah Jiang Fan, dengan marah mengangkat tangan merah mudanya, meninju dadanya. Lebih baik kau bersikap baik. Jiang Fan terdiam. Mobil kecil yang berapi-api ini tidak disukai sama sekali. Selalu kehilangan kesabaran atau diambang kesabaran. Sekarang dia bahkan suka menggunakan tangannya. Namun, Jiang Fan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak benar-benar memukulnya, tetapi menekan sesuatu ke dadanya dengan tinjunya. Dia melihat ke bawah. Itu sebenarnya sebotol cairan spiritual berwarna biru. Apa ini? Jiang Fan menunjukkan ekspresi bingung. Raja Iblis Pesona Laut segera mengenalinya dan berseru kaget. Esensi Kaisar Iblis. Tuan Liuli, apakah Anda tahu bahwa Anda akan memberikannya? Apakah Kaisar Iblis tahu? Bahkan Ling Su pun tercengang. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Liuli mendengus, selama kamu tidak memberitahu, ayahku tidak akan tahu. Jiang Fan tercengang, esensi Kaisar Iblis. Apa itu? Raja Iblis Pesona Laut menunjukkan ekspresi rumit, dan berkata, terakhir kali, Liuli hampir terbunuh di jantung klan manusia. Kaisar Iblis mengekstrak sebagian esensinya. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada darah Kaisar Iblis. Setelah mengonsumsinya, kamu bisa bertahan dari serangan ahli jiwa baru lahir. Terkesiap. Setara dengan harta karun magis pertahanan tingkat jiwa baru lahir. Meski hanya dapat digunakan satu kali, tetap saja menakjubkan. Jiang Fan sangat terkejut dan segera mengembalikannya. Kamu gila. Simpan saja sendiri. Benda yang begitu berharga, bagaimana kau bisa memberikannya? Liuli memutar matanya ke arahnya dan berkata, kau tunanganku secara nama, bukan. Memberimu sesuatu untuk menyelamatkan hidupmu, bukan. Ini. Jiang Fan menatap Liuli, kehilangan kata-kata. Wanita ini berisik dan tidak terlalu disenangi. Tapi untuk bersikap adil, dia tidak buruk. Kadang-kadang, bahkan cukup sederhana. Siapa yang dengan mudahnya memberikan harta karun yang begitu unik? Terima kasih, semoga saja saya tidak perlu menggunakannya. Jiang Fan menerimanya dan mengucapkan terima kasih sambil mengepalkan tangannya. Liuli dengan malu-malu melihat ke tempat lain dan mendengus. Hati-hati di luar sana. Ayahku bilang benua ini akhir-akhir ini tidak damai. Raksasa kuno itu telah menarik orang-orang dari sekte surgawi alam luar. Mungkin tidak semuanya orang baik. Hati-hati. Jiang Fan tampak serius. Oh, orang-orang dari sekte surgawi alam luar telah datang. Setelah melihat murid-murid Master Bangau Hijau, Jiang Fan tentu saja tidak akan memiliki niat baik buta terhadap apa yang disebut sekte surgawi alam luar. Ketiga murid itu, yang satu munafik dan kejam, yang satu bejat dan jahat, dan yang satu kasar dan merampas harta karun ajaib. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki karakter yang terpuji. Oleh karena itu, terhadap orang lain dari sekte surgawi alam luar, Jiang Fan tentu saja akan tetap waspada. Tidak, akan lebih baik untuk menjauh dari mereka sejauh mungkin. Lebih baik tidak berinteraksi sama sekali. Terima kasih atas perhatianmu, aku akan berhati-hati. Jiang Fan tersenyum sedikit. Wanita ini benar-benar tsundere. Peduli tetapi harus berpura-pura tidak peduli. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Narsis. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu pergi. Wajahnya memerah karena malu saat dia menghentakkan kakinya pelan dan menyelinap kembali ke dalam ruangan. Jiang Fan tersenyum kecut. Bersama Raja Iblis Pesona Laut dan Ling Su, dia menunggangi burung guntur bersayap perak ke langit. Saat dia meninggalkan istana Kaisar Iblis, Jiang Fan merasakan sesuatu dan melihat kembali ke langit di atas istana Kaisar Iblis. Awan yang tak jelas, mengambang tanpa suara. Tidak perlu mengatakannya. Kaisar Iblis ada di dalam. Mengawasinya. Hehe. Selamat tinggal, Kaisar Iblis. Jiang Fan berpikir dalam hati. Saat Silver Winged Thunderbird mengembangkan sayapnya ke awan, menghilang di tepi Northland. Setengah hari kemudian, terbang sejauh 1000 mil. Jiang Fan menghela napas lega. Laut luas bagi ikan untuk melompat, langit tinggi bagi burung untuk terbang. Akhirnya, aku keluar. Ling Su duduk di sampingnya. Dengan senyum lembut, kakak, suasana hatimu sedang bagus sekali. Jiang Fan menoleh untuk menatapnya dan berkata, sungguh, terima kasih.
Jika dia tidak meminta Jiang Fan untuk menemaninya ke Northland. Bagaimana dia bisa meninggalkan istana Kaisar Iblis dengan mudahnya? Lingsu melipat tangannya di atas lututnya, rambutnya yang dihiasi jepit rambut kupu-kupu bergoyang lembut tertiup angin. Dia melihat rantai di tangan Jiang Fan. Matanya berkaca-kaca dengan sedikit penyesalan. Aku seharusnya meminta Kaisar Iblis untuk membuka rantai kakak. Jiang Fan terkekeh, tidak perlu, aku bisa membukanya sendiri. Hah! Mata Lingsu yang jernih menunjukkan sedikit kebingungan. Kemudian, di bawah tatapannya yang perlahan melebar, Jiang Fan mencabut kunci dari rambutnya dan menusukkannya ke lubang kunci rantai. Klik, rantainya tidak terkunci. Lingsu berkedip. Mustahil. Bagaimana Jiang Fan mendapatkan kuncinya? Jadi yang disebut rantai pengikat naga ini, apakah tidak mengunci apapun? Dan, beraninya Jiang Fan membukanya di depan Raja Iblis Pesona Laut. Bahkan jika dia ingin membukanya, bukankah seharusnya dia melakukannya secara diam-diam? Jika tidak, Raja Iblis Pesona Laut akan menaklukkannya saat itu juga. Momen berikutnya, pikirannya menjadi kosong. Si Cham, kepergianku akan membawa masalah untukmu, bukan? Jiang Fan melenturkan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Menoleh dan bertanya. Si Cham menundukkan kepalanya, sedikit menggelengkannya, tidak apa-apa, Tuan, pergi saja. Jangan khawatir tentang si Cham. Apa? Lingsu tertegun. Apa yang dia dengar? Salah satu dari 5 Raja Iblis dari ras Iblis, sebenarnya bernama Jiang Fan, Tuan. Dia merasa pikirannya tidak mampu mengatasinya. Benar-benar tidak bisa mengatasinya. Seorang anggota klan manusia, Jiang Fan, sebenarnya adalah Master Si Cham. Siapa yang mengira? Siapa yang dapat mengira? Jiang Fan merogoh dadanya dan mengeluarkan sebuah buku kecil yang ditulisnya tadi malam. Dia menjentikkan jarinya dan melemparkannya ke Si Cham. Ambillah. Si Cham terkejut melihatnya, membukanya, dan tercengang. Gambaran surgawi, teknik roh sejati Brahma Sein. Guru, mengapa Anda memberikannya kepadaku? Jiang Fan berkata dengan tenang, bawa kembali dan serahkan pada Kaisar Iblis. Jika Kaisar Iblis sedang dalam suasana hati yang baik, dia mungkin akan mengampuni kamu dan klanmu. Ah! Si Cham berkata dengan gugup, Tuan, apa yang Anda bicarakan? Jiang Fan menatapnya dan berkata, kamu diam saja sepanjang jalan, hatimu pasti terluka, kan? Kalau tidak salah, kemarin Kaisar Iblis pasti sudah menginstruksikanmu, bawa aku kembali atau bawa kepalaku kembali, kan? Mata si Cham terbelalak karena terkejut. Setelah beberapa saat, dia tersenyum mengejek dirinya sendiri, kupikir aku bisa menyembunyikannya dari guru. Jiang Fan tersenyum tipis, dengan kepicikan Kaisar Iblis, tidak perlu menebak-nebak. Aku yakin dia masih memikirkan teknik roh sejati Brahma Sein, dan kualifikasi relik transformasi keilahian milikku. Si Cham berkata dengan getir, tidak ada yang bisa disembunyikan dari guru. Jiang Fan menatap mantra laut dalam-dalam dan mendesah. Aku tidak bisa menjamin bahwa volume, teknik roh sejati Brahma Sein, yang tidak lengkap akan menyelamatkanmu dan klanmu. Lagi pula, kau membiarkanku pergi, itu sama saja dengan mengkhianatinya. Dan Kaisar Iblis sangat curiga, tidak menoleransi pengkhianatan. Kenapa tidak kembali ke klan manusia bersamaku? Si Cham berkata dengan getir, tapi bagaimana dengan klanku? Jiang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Begitu si Cham pergi, klannya akan semakin terlibat. Guru, pergi saja. Jangan khawatir tentang si Cham. Jiang Fan ragu-ragu. Akan mudah baginya untuk pergi, tetapi itu pasti akan membawa malapetaka bagi si Cham dan keluarganya. Tuan, si Cham tidak menyalahkanmu. Kau pernah menyelamatkan hidupku, memberiku daging spiritual dan bakat garis keturunan, itu adalah bantuan yang luar biasa. Si Cham harus membalasnya dengan nyawanya. Mantra laut berkata, lalu menatap tajam ke arah Lingsu. Guru, tenang saja. Aku akan mengurus masalahmu, memastikan tidak ada seorang pun yang melapor kepada Kaisar Iblis dalam 10 hari. Ah! Jantung Lingsu berdebar kencang. Setelah menemukan rahasia besar Jiang Fan, akankah si Cham membiarkannya hidup? Jiang Fan menunjukkan sedikit keengganan. Mengatakan, tidak perlu membunuhnya. Aku akan membawanya kembali ke klan manusia. Bagaimanapun juga, Lingsu tidak bersalah. Satu-satunya orang yang membuatnya berhutang budi adalah si Cham dan keluarganya yang tidak diketahui. Dia menatap si Cham dalam-dalam. Dia hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah suara hangat dan tenang menyela.
Tamu yang terhormat, bolehkah aku bertanya, ke arah mana istana Kaisar Iblis? Jiang Fan tercengang. Seseorang telah mendekatinya, tanpa disadari. Adalah satu hal baginya untuk tidak menyadarinya. Tetapi bagaimana dengan si Cham, binatang iblis tingkat atas, yang juga tidak menyadarinya sama sekali? Bab 641, Transformasi Baichu. Seperti yang diharapkan, Yu Qingxuan sama tercengangnya, saat angin dan salju bertiup kencang. Melindungi dirinya sendiri dan Jiang Fan di belakangnya. Mata Phoenix-nya tertuju pada pendatang baru itu. Tatapan itu membuat pupil matanya mengerut tajam. Hanya untuk melihat, tidak jauh di belakang. Di sana berdiri seorang biksu muda berpakaian kasaya merah. Bibirnya merah, giginya putih, wajahnya halus, matanya serius dan murni, dengan kecerdasan yang cemerlang. Saat bertatapan dengannya, seseorang akan merasa tenang dan nyaman. Rasanya seolah-olah segala kekhawatiran, kegelisahan, keinginan, kemarahan, dan pikiran-pikiran bodoh dalam hidup ini sirna, tak meninggalkan jejak sedikit pun di dalam hati. Tidak, ada yang salah. Yu Qingxuan buru-buru tersadar, sambil menggigit lidahnya keras-keras. Rasa sakit yang hebat membangunkannya, dan dia berteriak, jangan menatap matanya. Jiang Fan sedikit tertegun. Dengan kekuatan jiwa baru lahirnya, dia tidak terlalu terpengaruh. Namun permusuhannya terhadap orang tersebut memudar. Kekuatan Budisme yang menakutkan. Sekilas saja bisa menekan emosi. Jiang Fan terdiam takjub. Namun, yang lebih mengejutkan adalah, biksu muda ini benar-benar berjalan di udara. Meskipun ia mengamalkan jalan Buddha, bukankah tidak pernah terdengar seorang praktisi Buddha di bawah alam jiwa baru lahir bisa berjalan di udara? Biksu kecil di hadapannya, tidak jauh lebih tua dari Jiang Fan. Ternyata adalah seorang biksu tinggi yang telah mencapai posisi buah Vajra. Di antara para praktisi Buddha, posisi buah Vajra sebanding dengan alam jiwa baru lahir dalam kultivasi sihir. Raja Iblis Pesona Laut juga merasakan teror yang dialami biksu muda di depannya. Segera menyatukan kedua tangannya dengan hormat untuk memberi salam, junior berada di bawah Kaisar Iblis Langit, Raja Iblis Pesona Laut. Salam, Guru. Biksu muda itu tersenyum kecil, kalau begitu aku sudah bertanya pada orang yang tepat. Bolehkah aku bertanya apakah istana Kaisar Iblis menuju ke arah ini? Raja Iblis Pesona Laut dengan cepat menjawab, 1000 mil ke selatan, dan di sanalah istana Kaisar Iblis. Biksu muda itu menangkupkan kedua telapak tangannya, terima kasih, dermawan. Dia berjalan melewati mereka. Tepat saat dia hendak pergi, dia berhenti, berbalik, dan bertanya. Bolehkah saya bertanya apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang pemuda manusia bernama Jiang Fan? Jantung ketiganya berdebar bersamaan. Jiang Fan. Apa tujuan biksu tinggi ini, yang telah membuktikan posisi buah Vajra, mencari Jiang Fan? Sama seperti Raja Iblis Pesona Laut ingin mengatakan tidak. Dia tertegun karena mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Pikirannya tidak sesuai dengan apa yang ingin ia katakan, jadi ia tidak dapat menyuarakannya. Diam-diam dia menarik napas dingin. Mungkinkah ini merupakan keterampilan suci umat Buddha? Tepat saat mata biksu muda itu melihat ke atas dan mulai curiga. Jiang Fan menyatukan kedua tangannya dan berkata, aku belum pernah mendengar tentangnya. Biksu muda itu mengangguk sedikit. Mengangguk, lalu berbalik dan melangkah menuju istana Kaisar Iblis. Pada saat ini, segudang cahaya keemasan yang kuat melesat keluar dari bawah Silver Winged Thunderbird. Melihat ke bawah, ada sebuah teratai kelas 7 raksasa, mengambang dan terbang di langit. Di atas teratai, ada yang duduk, ada yang berbaring, ada yang berdiri, belasan biksu. Mereka tampak hikmat dan tenang, dengan kebijaksanaan mengalir di mata mereka. Di sekeliling mereka terdapat aura samar keharmonisan Buddha. Ternyata, biksu muda itu tidak sendirian. Ia diikuti secara dekat oleh lebih dari selusin sahabat biarawan. Tiba-tiba, Lingsu tampaknya merasakan sesuatu, saat memandang ke arah tempat duduk teratai, seorang biksu berjubah biru duduk bersila, tangan bertaut, mata terpejam, tengah melantunkan kitab suci. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan bekas luka merah segar yang masih tersisa di atas kepalanya. Bai, Lingsu berteriak kaget. Untungnya, Jiang Fan segera menutup mulutnya dan memberi isyarat agar dia tetap diam. Jiang Fan menatap tajam ke arah biksu berjubah biru. Dia tidak lain adalah Bai Chu, yang pergi kemarin. Bukankah dia pergi bersama delegasi klan Iblis Beihai?
Mengapa dia bergabung dengan agama Buddha? Tiba-tiba, Jiang Fan teringat pada guru 6 jalan yang menyebutkan kuil kuda putih. Mereka paling jago dalam mengubah orang-orang yang punya takdir. Mungkinkah Baichu diubah ke jalan Buddha oleh mereka? Memikirkan hal ini, Jiang Fan berkeringat dingin. Baichu adalah seorang fanatik bela diri. Bagaimana dia bisa bersumpah setia pada agama Buddha? Selain itu, Yu Qingxuan bersamanya. Dia tidak akan pernah mengizinkan Baichu berpindah haluan dan bergabung dengan agama Buddha. Hanya ada satu kemungkinan. Baichu dipaksa pindah agama. Lingsu berkeringat dingin, menatap tanpa berkedip ke arah teratai emas kelas 6 yang menghilang di ujung dunia. Hanya ketika Jiang Fan melepaskan tangannya. Apakah dia mulai mengatur napasnya sedikit? Seolah menyadari sesuatu, ekspresinya berubah, dan dia berkata, "Saudaraku, mereka akan pergi ke istana Kaisar Iblis untuk mencarimu. Apakah ini untuk mengubahmu?" Saraf Jiang Fan yang tadinya agak rileks, segera menegang. Ekspresinya berubah muram. Jangan bilang, itu sungguh mungkin. Biksu muda itu, mungkin melihat bakat luar biasa Baichu, lalu mengubahnya. Dan kemudian mendengar dari mulutnya tentang seorang manusia bernama Jiang Fan, yang bahkan lebih kuat. Jadi dia langsung pergi ke pengadilan Kaisar Iblis untuk menemukannya. Memikirkan hal ini, kulit kepala Jiang Fan terasa geli. Beruntung dia keluar, kalau tidak dia pasti sudah terpojok oleh biksu posisi buah Vajra ini. Ayo pergi, cepat. Melihat Jiang Fan begitu cemas. Meskipun Lingsu juga khawatir tentang Jiang Fan, dia tidak bisa menahan tawa. Kakak kok buru-buru banget sih? Dalam kesannya, Jiang Fan selalu tenang dan terkendali, segala sesuatunya terkendali. Ini pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Jiang Fan menatapnya dengan kesal. Kamu masih tertawa. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh si Cham membunuhmu untuk menutupinya. Dia tahu rahasia antara Jiang Fan dan si Cham. Mendengar ini, Lingsu menutup mulutnya sambil tertawa kecil, tidak takut sama sekali, dan berkata, "Jika kakak benar-benar ingin membunuhku, kau pasti sudah melakukannya sekarang." Seorang pria sejati harus bersikap bijaksana secara pribadi. Karakter seseorang seringkali lebih terlihat ketika sendirian. Dalam situasi saat ini, Jiang Fan memiliki kendali atas hidupnya dan tidak perlu berpura-pura kepada siapapun. Namun, dia tidak tega membunuh atau membungkamnya. Sebaliknya, dia mengambil langkah mundur, bermaksud membawanya kembali ke klan manusia. Itu menunjukkan bahwa Jiang Fan sebenarnya baik hati. Jiang Fan terkekeh. Baiklah, kalau begitu aku tidak terburu-buru. Jika para pendeta itu mengejar kita untuk mengubahku, aku akan menyerahkanmu juga. Kau adalah keajaiban terkemuka dari ras iblis yang mengalahkan 2 Raja Laut Utara berturut-turut. White Horse Temple mungkin tidak akan menolak untuk mengubah 1 orang lagi, kan? Wajah tersenyum Lingsu membeku, aku seorang wanita. Kuil kuda putih tidak menginginkan seorang biarawati, bukan? Jiang Fan menyeringai nakal, tapi selalu ada biara di luar wilayah kekuasaan, kan? Jika aku menawarkanmu sebagai niat baik untuk biara, seharusnya tidak ada masalah. Pada saat itu, mencukur kepalamu, menanggalkan pakaian-pakaian cantikmu. Wajah Lingsu menjadi pucat. Dia menggigil sedikit, melotot marah ke arah Jiang Fan. Jelas marah, tapi kata-katanya keluar dengan lembut. Kakak, kamu menindasku. Suara itu, postur itu. Bahkan Yu Qingxuan, seorang wanita, tidak dapat mengatasinya. Tidak heran Liu Li memerintahkannya untuk mengawasi Jiang Fan dengan ketat. Bagaimana mungkin ada pria yang mampu menahan Lengsu seperti ini? Dia dengan cepat menyela suasana, "Tuan, apakah Anda akan pergi sekarang?" Jiang Fan bertanya dengan getir, "Beranikah aku meninggalkannya sendiri? Kaisar Iblis pasti telah memberimu artefak sihir khusus untuk menghadapiku, kan?" Yu Qingxuan tidak berusaha menyembunyikannya, mengeluarkan sisik hitam. Jiang Fan melihatnya, segera merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Kaisar Iblis benar-benar menghormatiku, mempersiapkan serangan tingkat Kaisar Iblis untukku. Benda ini memerlukan kekuatan iblis untuk mengaktifkannya. Tidak berguna bagi Jiang Fan, dia mengembalikannya ke Yu Qingxuan. Bersama dengan token giok 1 serangan jiwa baru lahir milikku, ada 2 serangan tingkat jiwa baru lahir. Jika biksu itu ingin mengubahku, dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Meskipun itu tidak dapat membunuhnya. Tetapi mereka yang mengikutinya, dia harus mempertimbangkan mereka. Jadi, Tuan membutuhkan Yu Qingxuan untuk terus menemanimu.
Mata Yu Qingxuan menunjukkan sedikit antisipasi. Bab 642, Sapi dan Domba di Perbatasan. Jiang Fan mengangguk, sebelum kelompok biksu ini pergi, kalian harus tetap di sisiku. Namun, saya belum memutuskan kemana harus pergi. Kembali ke Tanah 9 Sekte. Apakah ada orang di sana yang dapat menghalangi biksu di posisi buah Vajra? Master Paviliun Mekanisme Surgawi bisa, tetapi Jiang Fan belum menjadi murid Paviliun Tianji. Akankah Master Paviliun menentang kuil kuda putih untuknya? Itu sesuatu yang tidak diketahui. Harapan tidak dapat diletakkan di sana. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan mantra laut. Saudaraku, bagaimana kalau bersembunyi di alam rahasia bersamaku? Ada susunan kuno di sana yang mengisolasi deteksi. Sekalipun jabatan buah Vajra itu memiliki keterampilan yang luar biasa, mereka tidak akan menemukanmu, saudaraku. Sekuat itu. Bahkan dapat mengisolasi deteksi posisi buah Vajra. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat si Cam. Yang terakhir mengangguk dan berkata, itu adalah tempat kuno yang ditemukan klan kami secara tidak sengaja. Mungkin sisa dari medan perang kuno. Memang masih ada susunan yang cukup lengkap di sana, yang mampu menyembunyikan deteksi eksternal. Menyebutkan medan perang kuno memberi Jiang Fan bayangan psikologis. Mungkinkah ada sisa-sisa raksasa purba yang bersembunyi lagi? Namun, jika Ling Su benar, alam rahasia Northland ini memang tempat persembunyian yang unik. Setelah berpikir sejenak, karena dia telah lolos dari Istana Kaisar Iblis, pergi cepat atau lambat tidak akan ada bedanya. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Baiklah, ayo pergi ke alam rahasia Northland. Mendengar ini, Ling Su menunjukkan kegembiraan dan tersenyum manis. Jiang Fan bingung, mengapa kamu tersenyum? Apakah kamu tidak takut padaku sama sekali? Bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku mungkin akan membawamu kembali ke klan manusia. Saat itu, tangan dan kakimu akan terikat seperti seorang tahanan. Ling Su menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak akan seperti itu. Kakak tidak akan membiarkan orang lain memperlakukanku seperti itu. Jiang Fan menjawab, kalau begitu aku akan mencari seseorang dan menjodohkanmu dengan mereka. Sama seperti aku dipaksa menikahi Liu Li. Ling Su tersipu dan berkata dengan cemas, aku tidak menginginkan itu. Setelah beberapa saat, dia bergumam pelan, jika itu saudaraku, itu akan berbeda. Bibir Jiang Fan berkedut. Gadis ini, dia pandai sekali berbicara manis. Beberapa hari kemudian, rombongan tiba dengan selamat di ujung tanah utara. Semakin ke utara mereka pergi, udaranya semakin lembab dan hangat. Setelah melintasi gunung salju yang menjulang tinggi hingga mencapai awan, apa yang terlihat di mata mereka bukan lagi dunia es dan salju, melainkan padang rumput yang luas dan tak berbatas. Angin hangat berhembus, rumput-rumput yang rimbun bergulung-gulung bagaikan ombak, menampakkan punggung hewan-hewan kecil yang tengah santai mencari makan di antara rumput. Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk mengingat sajak anak-anak semasa kecil. Langit luas dan alam liar tak terbatas, angin meniup rumput rendah untuk memperlihatkan sapi dan domba. Saya selalu berpikir itu hanya imajinasi orang-orang kuno. Dia bergumam tanpa sadar. Ling Su menyaksikan dengan linglung. Apakah benar-benar ada tempat seperti itu di dunia? Sangat cantik. Lihat, ada sapi dan domba di sana. Karena terbiasa dengan dunia es dan salju, tanah hijau di hadapannya membuat mata Ling Su takjub. Dia langsung jatuh cinta dengan tempat ini. Tidak ada masalah duniawi, tidak ada persekongkolan terhadap orang lain. Kebebasan itu seperti angin. Si Cam juga tertegun sejenak dan berkata, surga di bumi. Namun sayangnya, hal itu berada di luar jangkauan para petani seperti kami yang menentang surga. Mata Ling Su dipenuhi dengan warna romantis, mengapa demikian? Ketika kultivasiku sudah cukup, aku akan tinggal di sini. Membangun rumah kayu, menebang kayu, menyeduh teh, dan membaca buku setiap hari. Menggembalakan kuda di padang rumput, menggembalakan domba di bawah langit. Perhatikan awan yang berlalu di siang hari, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Hitung bintang jatuh di malam hari, dengarkan bisikan bintang-bintang. Dalam mimpi, bulan yang terang sebagai teman, terjaga, cahaya pagi menyinari kita. Hebat sekali, kalian juga tidak menginginkan itu. Si Cam menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu berada di jalur kultivasi, di manakah ada kebebasan dan waktu luang yang begitu besar. Banyak hal dan orang yang akan mengikat Anda. Mendorong satu sama lain ke depan secara terus-menerus.
Sekalipun lelah, seseorang harus tetap bergerak. Sesekali waktu luang untuk melihat pemandangan di sepanjang jalan sangatlah berharga. Ingin menarik diri sangatlah sulit. Dia hendak mengingatkannya tentang tanggung jawab keluarga dan harapan orang tua. Namun pikirannya terganggu oleh suara Jiang Fan. Biarkan dia bermimpi. Pesona laut terkejut, menatap Jiang Fan, dan tersenyum dalam hati, berpikir. Guru memang orang yang lembut. Jiang Fan tersenyum lembut tanpa menjawab. Melihat gadis yang penuh mimpi. Hatinya tersentuh dengan kelembutan. Meskipun dia sering tidak tulus terhadap orang lain. Dan sering memainkan permainan pikiran. Namun, di dalam hatinya, masih ada kepolosan dan romantisme yang unik. Kalau begitu, bercocok tanamlah dengan baik. Semoga kamu segera mencapai kehidupan itu. Jiang Fan berkata dengan lembut. Liu Li tersenyum cerah dan berkata, kalau begitu, saudaraku, ikutlah juga. Aku akan membangun rumah untukmu juga. Tepat di sebelahku. Jiang Fan tersenyum. Bagaimana dia bisa memiliki waktu luang seperti itu? Namun dia tetap mengangguk. Tentu saja, bersama-sama kita akan menggembalakan kuda dan menggembalakan domba. Bersama, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ling Su menjentikkan rambutnya dan berkata, meskipun kakak hanya menurutiku. Saya masih sangat senang dengan jawabanmu. Ayo pergi. Alam rahasia sudah tidak jauh lagi. Dia melompat dari binatang terbang itu, mengangkat rok hijau mudanya, dan berlari di padang rumput. Seperti roh yang kembali ke alam. Jiang Fan tersenyum, memperhatikan sosoknya, lalu melanjutkan dalam diam. Menjelang tengah hari, di tepi padang rumput, pegunungan yang panjang membentang di cakrawala. Kaki putih telanjang Ling Su ternoda oleh cairan rumput dan tanah, wajahnya berseri-seri karena kepuasan. Maafkan kelakuanku, saudaraku. Dia menunjuk ke arah pegunungan di depan dan berkata, di sanalah alam rahasia kita berada. Jiang Fan mengikuti gerakannya sambil berpikir keras. Alam rahasia sangat jauh dari istana Kaisar Iblis. Kaisar Iblis seharusnya menempatkan seseorang di sini, kan? Kenapa tidak ada seorang pun? Baru saat itulah Ling Su menyadari ada sesuatu yang aneh. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, pegunungan ini disebut Qingshan. Itu wilayah suku rubah perak. Tugas menjaga secara alami jatuh pada suku rubah perak. Namun kita berada di kaki gunung, dan tidak ada anggota Silver Fox yang memperhatikan kita. Itu agak lalai. Jiang Fan terdiam. Suku rubah perak. Bukankah itu suku selir Yunxia? Setelah berhari-hari bepergian, apakah dia berakhir di wilayahnya? Sungguh suatu liku takdir. Lebih baik tidak ketahuan. Ayo cepat menuju alam rahasia. Mulut Jiang Fan berkedut sedikit. Wanita itu benar-benar pembuat onar. Lebih baik dia tidak tahu Jiang Fan ada di sini. Ling Su mengangguk, dan di bawah bimbingannya, mereka tiba di kaki gunung. Dia berhenti di depan tumpukan batu yang biasa-biasa saja. Saat dia mengambil token dari istana Kaisar Iblis, suatu pemandangan ajaib muncul. Tumpukan batu itu mulai melayang, mengungkapkan gua bawah tanah yang dalam. Gumpalan energi spiritual murni dan aura setan mengalir dari gua tersebut. Ini adalah alam rahasia. Mata Ling Hu penuh dengan antisipasi, ketiga saudara Milong telah membuat kemajuan yang luar biasa di sini. Jika aku beruntung, aku mungkin bisa menembus lapisan ke-8 Jidan. Jiang Fan juga sangat terkejut. Energi spiritual yang melimpah di sini, meskipun tidak sekaya yang ada di bawah kuil di ibu kota kuno 9 dinasti. Cukup padat. Pelatihan di sini bahkan mungkin memungkinkan kultivasi untuk maju ke lapisan berikutnya. Kelompok itu segera turun. Namun tepat setelah mereka menginjakkan kaki di dalam, sang guru 6 jalan memperingatkan, nak, pikirkan baik-baik sebelum masuk. Aku merasakan jejak aura Yin Course. Bab 643 Sekte Yin Besar. Mayat Yin. Jiang Fan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Mendengar namanya saja, Anda bisa tahu itu bukan sesuatu yang bagus. Dia mengendus dengan hati-hati. Memang, ia mendapati bahwa udara yang bertiup dari depan membawa aura dingin yang samar. Begitu memasuki lubang hidungnya, dia tidak bisa menghembuskannya. Sebaliknya, zat itu malah menetap di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, ia bahkan mencoba menyusup ke inti emas Jiang Fan. Jiang Fan terkejut. Listrik mengalir melalui tubuhnya, akhirnya menghilangkan auranya. Apa itu Yin Course? Aura yang mereka pancarkan tampak agak menakutkan. Bisakah secara aktif menyerang inti emas seseorang? Terlebih lagi, melihat si Cham dan Liu Li,
mereka tampaknya juga menyadari anomali dalam diri mereka sendiri. Si Cham, dengan kekuatan iblisnya yang dahsyat, berhasil mengeluarkan sedikit yin qi dari tubuhnya. Ling Su menghadapi kesulitan lebih banyak lagi, alisnya yang halus berkerut karena frustrasi melawan yin qi. Pada saat ini, Jiang Fan dengan lembut menempelkan telapak tangannya di bahunya. Busur petir memasuki tubuhnya dan melenyapkan yin qi. Baru pada saat itulah dahi Ling Su mengendur, dan dia menoleh untuk mengucapkan terima kasih, saudaraku. Jiang Fan berkata, tetaplah dekat denganku nanti. Baiklah, saudaraku. Ling Su mendekat. Ragu-ragu sejenak, dia dengan malu-malu mencubit ujung jubah Jiang Fan dengan dua jari, wajahnya agak merah. Para Master 6 Jalan merenung sejenak, lalu berkata, mayat yin adalah mayat yang ditempatkan di lingkungan khusus, disempurnakan dengan teknik rahasia. Yin Course yang telah disempurnakan dengan baik dapat mempertahankan 80% dari kultivasi sebelumnya, dan beberapa bahkan menguasai teknik dan bakat kultivasi masa lalu mereka. Hati Jiang Fan menegang, seperti boneka yang sebelumnya dikendalikan Wu Manyu. Para Master 6 Jalan berkata, tidak juga. Wu Manyu dapat mengendalikan makhluk hidup secara langsung, mempertahankan 100% kekuatan mereka. Metode itu tidak ada bandingannya dengan memurnikan Yin Course. Memang, teknik boneka Wu Manyu tampaknya telah ditemukan bersama harta karun sihir luar angkasa. Bagaimana mereka bisa sederhana? Jika kau harus membandingkannya, itu seharusnya mirip dengan pasukan roh mati dari garis keturunan pendeta. Namun, membuat Yin Course memiliki persyaratan yang lebih ketat. Pertama, dibutuhkan formasi inti tingkat kelima atau lebih tinggi, dan kedua, mereka harus baru saja meninggal dan masih hangat. Tidak mudah untuk menyempurnakannya. Jiang Fan menyipitkan matanya. Sambil menatap ke bawah tanah, dia berkata, maksudmu, Yin Course adalah hal sekunder. Guru yang memurnikan mayat Yin ini adalah bahaya yang sebenarnya. Yin Course tidak bertindak sendiri. Di mana mereka berada, tuan mereka pasti ada di dekatnya. 6 Master Jalan mengangguk sedikit, tepat sekali. Di alam luar, hanya Sekte Yin Agung yang mengolah mayat Yin. Di dalam Sekte Yin Agung, ada banyak faksi, tetapi yang paling ganas dan ditakuti adalah aliran mayat Yin. Untuk menciptakan Yin Course, mereka sering menangkap seniman bela diri yang kuat hidup-hidup dan dengan kejam memurnikan mereka menjadi Yin Course. Dalam pertempuran, mereka dapat dengan mudah memanggil Yin Course yang jumlahnya tidak diketahui dan kekuatannya. Tanpa memahami latar belakang lawan, Anda mungkin akan mudah kewalahan. Orang biasa tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Ekspresi Jiang Fan tenang. Ternyata dia dari Sekte Surgawi alam luar. Dengan munculnya raksasa kuno, benua yang sudah tidak stabil menjadi lebih berbahaya. Sebelumnya, kuil kuda putih secara paksa mengubah para keajaiban. Sekarang, Sekte Yin Agung secara agresif menggunakan alam rahasia benua itu. Tapi sekarang kita sudah sampai. Tidak ada alasan untuk mundur, kan? Dia melangkah masuk. Saat ia menyelidiki lebih dalam, Yin Qi tumbuh lebih padat. Yin Qi dalam tubuh Ling Su terakumulasi, memaksanya mencari bantuan Jiang Fan. Jiang Fan menepuk bahunya, sepotong Thunder Arc melarutkan semua Yin Qi. Namun Yin Qi yang mengikutinya malah meningkat. Dia merasa malu untuk terus-menerus meminta bantuan. Dia menggigit bibir merahnya sedikit, tersipu dan melingkarkan tangannya di lengan Jiang Fan. Dengan cara ini, Jiang Fan tidak perlu berhenti terlalu sering. Dia bisa langsung menyalurkan Thunder Arc ke dalam dirinya melalui sentuhan mereka. Saudaraku, Ling Su lancang sekali. Jiang Fan merasa sedikit tidak nyaman, lalu berkata, tidak apa-apa, ini hanya tindakan sementara. Berjalan maju, si Cham juga mulai mengerutkan kening. Yin Qi awal yang dapat ia hilangkan dengan kekuatan iblisnya yang hebat. Namun, Yin Qi, bagaikan lintah yang menghisap darah, datang dalam jumlah besar. Dia juga kehabisan pilihan. Saat melihat Ling Su dengan berani memegang lengan Jiang Fan. Dengan mudah menolak Yin Qi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan mengumpulkan keberanian untuk memegang lengan Jiang Fan yang satunya. Tuan, Anda tidak keberatan menerima satu lagi, kan? Mulut Jiang Fan berkedut sedikit. Di sebelah kiri, Raja Iblis yang menakjubkan. Di sebelah kanan, Ling Su yang lembut. Kalau dia mengaku sedang menjelajahi alam rahasia, tak seorang pun akan mempercayainya, kan? Jiang Fan melirik mereka berdua sebentar. Lalu dia mengaktifkan Mute Zen. Saya sekarang berbicara kepada Anda melalui Mute Zen. Jangan panik.
Suara itu muncul dalam pikiran mereka, benar-benar mengejutkan mereka. Jika Jiang Fan tidak memperingatkan mereka untuk tidak panik, mereka mungkin berteriak, "Saudaraku, apakah kamu bisa mendengar apa yang sedang kupikirkan?" Suara Lingsu pertama kali merespon pikiran Jiang Fan. Jiang Fan menyampaikan pikirannya, "Ya. Sekarang, jangan bicara lagi." Agar tidak membuat khawatir orang-orang di dalam, dia menceritakan secara singkat tentang situasi Sekte Yin Course. Lingsu terkejut, Sekte Yin Agung. Sekte Surgawi Alam Luar. Kakak, kalau kita masuk sekarang, apa kita tidak akan membuat mereka marah? Bukankah sebaiknya kita menunggu sampai mereka pergi sebelum masuk? Jiang Fan menyampaikan, jika itu adalah Sekte Surgawi Alam Luar lainnya, aku akan berbalik dan pergi. Tapi Sekte Yin Agung, aku tidak takut pada mereka. Dalam pikirannya, dia melepaskan 2 aliran Thunder Arc lagi, mengusir Yin Qi dari tubuh kedua gadis itu. Lingsu menggigit bibir merahnya dengan lembut, baiklah kalau begitu. Mari kita lihat apa yang mereka rencanakan. Alam rahasia ras iblis ini adalah salah satu harta karun utama kami. Namun bagi Sekte Surgawi Alam Luar, hal itu seharusnya tidak dianggap sebagai anugerah yang begitu besar. Mengapa menginginkannya? Jiang Fan juga penasaran. Sekte Surgawi Alam Luar tidak menyukai keuntungan kecil yang diperoleh benua ini. Alur ceritanya pasti penting, seperti Green Crane Masters sebelumnya. Tak lama kemudian, menantang Qi Yin yang pekat, mereka mencapai dasar alam rahasia. Alam rahasia ini tidak besar, seukuran istana Kaisar Iblis. Dinding batu itu penuh dengan bekas pedang dan pisau. Dengan jelas menunjukkan bahwa penggaliannya dilakukan secara manual. Dindingnya ditulisi dengan huruf-huruf rumit yang bersinar redup. Jejak kekuatan iblis dan energi spiritual muncul dari rune dengan cahaya yang berkedip-kedip. Ini adalah susunan kuno yang disebutkan Lingsu. Setelah ribuan tahun, berapa banyak kaisar dan penguasa perkasa yang telah berubah menjadi debu. Namun, rangkaian itu terus beroperasi. Di tengah aula berdiri 2 orang muda. Mereka asyik mempelajari batu ungu yang tertanam di tengah aula. Percakapan mereka sampai kepada Jiang Fan dan teman-temannya. Orang-orang barbar ini benar-benar membuang-buang sumber daya. Selama ratusan tahun, mereka tidak menyadari bahwa ini adalah susunan penyegel. Hanya memperlakukannya sebagai tempat rahasia untuk berkultivasi. Seorang pemuda memiliki tatapan penuh semangat di matanya. Di sampingnya ada seorang wanita yang sangat cantik dan menggoda, yang mengejek. Mereka tidak bodoh. Apapun yang disegel di sana, mengapa mereka membiarkan kami, saudara-saudara, memilikinya? Bab 644, Makam Sage Agung. Hah! Jiang Fan berpikir dalam hati, apakah ada sesuatu di bawah tanah? Kalian setan-setan, benar-benar tidak tahu. Ekspresi si Cham berubah sedikit muram. Lingsu juga jarang menunjukkan ekspresi tidak senang. Rupanya, kedua murid dari Sekte Yin Agung yang menyebut mereka sebagai orang barbar sungguh tidak sopan. Si Cham berkata, bukan itu. Ketika tempat ini pertama kali ditemukan, para kaisar ras iblis sebelumnya yakin bahwa ada sesuatu di balik penyegelan ini. Tapi ras iblis kita tidak memiliki catatan sejarah dari zaman kuno. Kami tidak dapat memastikan apa yang disegel di bawah, jadi kami tidak berani bertindak gegabah. Lingsu, yang sering membaca buku, tahu lebih banyak detail. Sebenarnya, ada satu generasi kaisar iblis yang pernah berpikir untuk menggunakan metode susunan kuno sebelum dia hendak duduk untuk mati. Dia berharap menemukan beberapa peluang untuk terobosan, sehingga meningkatkan kekuatannya untuk memperpanjang hidupnya. Namun setelah dia pergi sekali, dia kembali dengan luka serius. Dia meninggal karena luka-lukanya hanya dalam waktu 3 hari. Dia tidak hanya tidak memperpanjang hidupnya, tetapi juga duduk untuk mati sebelum waktunya. Jiang Fan terkejut. Kaisar Iblis kembali dengan luka serius. Dia fokus dan bertanya, apa yang ditemukan Kaisar Iblis di bawah sana? Lingsu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa Kaisar Iblis kembali dengan wajah penuh kepanikan. Sebelum kematiannya, dia mengeluarkan perintah. Larang semua generasi mendatang dari ras iblis untuk menyelidiki hal-hal di balik segel ini. Jika tidak, mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya. Sejak saat itu, ras iblis sepenuhnya menyerah untuk menginginkan apa yang ada di bawah tanah. Mendesis. Jiang Fan merasakan sedikit rasa dingin di tulang punggungnya. Hal mengerikan apa yang ada di balik penyegelan ini. Mencicit. Tepat pada saat ini,
Batu ungu raksasa yang digunakan sebagai mata susunan itu berhasil disingkirkan setelah dimanipulasi oleh keduanya. Rangkaian kuno yang telah beroperasi selama 1 milenium perlahan berhenti berfungsi. Lantai dasar aula utama tiba-tiba tampak kehilangan dukungannya. Terlepas dari mata arai, tanah bergemuruh dan amblas. Semburan cahaya merah darah yang besar meletus dari bawah tanah, membuat seluruh ruangan bawah tanah memancarkan cahaya merah darah. Seakan-akan neraka yang mengerikan. Melihat ke bawah tanah aula besar ini ternyata adalah kolam darah. Di dalam kolam darah, peti mati perunggu tergantung dalam darah. Saat segel itu diangkat, genangan darah mulai melonjak, menghantam peti mati perunggu, menimbulkan suara ratapan. Seakan-akan hantu liar tengah menangis terseduh-seduh. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?